Padang Panjang merupakan sebuah kota yang terkenal akan kentalnya agama, budaya, dan adat istiadat. Hal itu pula yang membuat kota Padang Panjang dikenal masyarakat luas sebagai kota Serambi Mekah. Masyarakat di daerah ini memadukan antara unsur agama, budaya, dan adat istiadat dalam sebuah kesatuan utuh. Kehadiran masjid pun tidak bisa lepas dari budaya Minangkabau. Di Minangkabau, khususnya di Kota Padang Panjang, masjid selain difungsikan sebagai tempat ibadah juga menjadi tempat untuk belajar kebudayaan dan adat istiadat. Salah satu masjidnya adalah Masjid Asasi. Masjid ini terletak di Nagari Gunung Sigando, Kota Padang Panjang, dan merupakan salah satu masjid tertua di negeri dingin ini. Masjid Asasi didirikan pada tahun 1685. Dahulunya, masjid ini berasal dari sebuah surau gadang, yaitu Surau Angku Datok Kayo yang bersuku Koto Baranam. Seiring dengan perkembangan Islam pada abad ke-16, maka disepakati oleh 4 koto yang terdiri dari Nagari Gunung, Paninjauan, Jaho, dan Tambangan untuk mendirikan Masjid Asasi ini. Dari awal muasal dari surau pada abad-abad 13-14 itu adalah surau bernama Surau Gadang yang merupakan kepemilikan Angku Datuk Kayo bersuku Koto Baranam. Dijadikanlah tempat ini adalah pusat untuk peribadatan khususnya Islam, yaitu makanya masyarakat yang 4 koto tadi setuju dengan mendirikan masjid, diberi namalah Masjid Asasi. Jadi Asasi itu adalah asal muasal berdirinya masjid untuk penyembahan Islam dari Nagari Ampek Koto. Pada awalnya, masjid ini berbentuk kubus berukuran 13,6 meter. Atapnya tidak seperti masjid yang memakai kubah, melainkan menggunakan atap seng bertingkat 3. Di dalam masjid juga terdapat tonggak tuwo atau tiang macu. Tonggak tuwo terletak di tengah-tengah masjid yang berfungsi sebagai penopang, dan di sekelilingnya ada 8 tiang sebagai penyangga. Tonggak macu berukuran lebih besar dari tiang-tiang lainnya. Masjid ini dibangun 3 tingkat yang melambangkan 3 unsur. Dalam kesatuan utuh adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, adat Mangato, Syarak Mamakai. Sementara itu untuk ukirannya, Masjid Asasi ini memiliki 3 aliran, yaitu aliran peradaban Hindu, aliran peradaban Islam, dan aliran Minangkabau. Ukiran lantai dasarnya termasuk ke dalam aliran Minangkabau. Pada tingkat kedua ukiran ini dipengaruhi oleh budaya Cina. Hal ini dikarenakan banyak bangsa Cina yang berdagang dan menetap di pesisir Sumatera, sehingga terjadi transfer budaya terkait dengan kesenian dan kebudayaan bangsa Cina termasuk ukirannya. Sementara ukiran tingkat yang ketiga termasuk ke dalam aliran Hindu, yang motifnya mengarah pada tulisan Pallawa. Ukiran Hindu ini digunakan untuk ukiran Masjid Asasi karena pada saat itu pengaruh Majapahit sangat besar di Minangkabau. Jadi para penduduk Minang, Cina, dan Hindu hidup bersatu dan rukun dalam satu daerah yang dibuktikan dengan keberagaman ukiran Masjid Asasi ini. Sebagaimana umumnya masjid di Minangkabau, Masjid Asasi selain digunakan untuk tempat syiar agama, juga digunakan untuk kegiatan adat dan juga untuk musyawarah masyarakat setempat. Kegiatan adat yang dilakukan di masjid ini antara lain Batagak Pangulu. Batagak Pangulu merupakan kegiatan pemberian gelar kepada seseorang sebagai pranata adat yang dikenal dengan istilah Malewakan Gala. Selain itu, Masjid Asasi ini juga digunakan oleh masyarakat untuk bermusyawarah dalam memutuskan kepentingan nagari, sehingga saat ini nilai religi dan kebudayaan dari Masjid Asasi tetap terlestarikan. Masjid Asasi Sigando itu 350 tahun yang lalu didirikan oleh masyarakat Nagari Gunung. Roh dari berdirinya masjid ini adalah kerjasama. Jadi itu dibuat oleh masyarakat Nagari Gunung berdasarkan bekerjasama. Di dalam masjid ini terdapat sebuah bandaro. Bandaro berfungsi sebagai tempat Angku 4 Jurai mengadakan musyawarah. Selain itu juga difungsikan sebagai tempat penyimpanan benda-benda kuno. Di dalam bandaro ini juga terdapat kitab-kitab lama dan beberapa barang antik.
Masjid Asasi dengan segala nilai sejarah yang terkandung di dalamnya telah menjadi salah satu bagian saksi nyata pemersatu bangsa. Keanekaragaman budaya, baik itu budaya pribumi ataupun budaya yang dibawa bangsa pendatang, menjadi sebuah kesatuan utuh dalam sebuah bangunan yang memiliki fungsi sebagai tempat ibadah, tempat belajar adat istiadat, serta tempat untuk bermusyawarah demi kemajuan negari.